Bagaimana Doti bangkit dari setiap kegagalan yang pernah Doti alami secara pribadi? Saat itu, benar-benar di saat itu kayak saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, aku takut gitu. Takut dibilang anak yang bodoh, nggak jenius, takut dibilang anak yang masa topik doang lu nggak bisa lulus sih gitu. Takut diremehkan, direndahkan oleh orang lain gitu. Dan setelah itu ya udah aku coba ngerjain tugas yang lain dan sambil cari. Itu aku juga sampai bawa tugasnya kan Kak ke gereja juga. Sampai bener-bener ngetik di gereja gitu kayak wah akhirnya ya udah deh Tuhan aku mau ngambil ini, tolong dong kayak tolong kasih aku kecerdasan dan hikmat, aku harus berbuat apa, harus nulis apa supaya aku jangan sampai ditolak lagi, capek banget ditolak seperti itu. Arahkanlah pandanganmu dan hatimu, satukan hati bergandengan. Salam semuanya, berjumpa lagi dengan saya Sugawatu Telambanua, Youth Pastor Gereja Kemah Abraham. Nah, kali ini kita berjumpa kembali dalam sesi Zona Terang. Kali ini kita akan membahas sebuah tema Reason, yaitu bangkit. Hal ini juga berkaitan dengan hal yang kita rayakan di bulan ini, yaitu tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, hari ini kita akan berbicara bersama dua narasumber saya. Saya pertama dulu mau menyapa, halo Christian. Hai. Ya, dan narasumber yang kedua saya adalah Doroti Nantania. Hai Doti. Halo Kak. Ya, apa kabarnya semuanya? Luar biasa, baik. Terima kasih. Baik, sudah oke. Ya, puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan, ya, diberikan sukacita juga. Kita merayakan Jumat Agung dan juga Paskah di bulan ini. Oke, teman-teman, kita coba berbicara nih mengenai kebangkitan Yesus ya. Karena tema kita di bulan ini adalah Reason. Kira-kira bagi Christian, kira-kira makna kebangkitan bagi kamu sendiri apa sih? Baik, kalau aku sendiri makna kebangkitan itu aku lebih memaknai tentang kemerdekaan atau tentang kebebasan. Jadi kemerdekaan dan kebebasan karena Yesus merdeka, dia bebas dari kematian, dia mengalahkan maut, dan itu juga menjadi makna kebangkitan bagi Titin. Kalau bagi Doroti sendiri bagaimana nih? Apa makna kebangkitan bagi Doti sendiri? Ya, kalau bagi saya secara pribadi, kebangkitan itu artinya ada kemenangan, ada pengharapan, ada kekuatan khususnya di dalam Kristus. Mantap sekali, ada pengharapan, ada kekuatan di dalam Kristus. Oke, teman-teman, thank you banget, makna yang sangat mendalam dan sangat luar biasa, yang mungkin juga teman-teman pemuda yang lain pasti memiliki makna kebangkitan Yesus bagi mereka masing-masing. Tetapi biarlah makna ini juga kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, berkaitan dengan makna kebangkitan menurut Titin tadi, kira-kira kemerdekaan apa sih yang pernah dialami di dalam kehidupan Titin secara pribadi yang bisa di-share ke teman-teman pemuda supaya kesaksian ini juga bisa memberkati teman-teman, entah mereka sedang terpuruk saat ini dan mungkin butuh jalan keluar, mungkin dengan kesaksian ini bisa memberkati teman-teman. Silakan Titin. Oke, berbicara tentang kemerdekaan atau berbicara tentang kebebasan, Yesus dulu kan dia merdeka atau dia bebas dari kuasa maut ya. Dia juga datang untuk membebaskan kita dari hukuman dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi kalau berbicara soal kesaksian saya, beberapa tahun yang lalu saya pernah melakukan satu kesalahan yang menurut saya itu kesalahan terbesar yang pernah saya lakukan dalam hidupku, dan aku benar-benar terpuruk pada saat itu. Aku benar-benar terpuruk, lalu kemudian aku kayak ngerasa oh iya aku kayak udah nggak pantas lagi untuk melakukan segala cara, apalagi yang berhubungan tentang pelayanan ya. Di gereja, bahkan di pekerjaan, dimanapun aku ngerasa kayak nggak layak gitu. Tetapi ada satu waktu itu menyadarkan aku, ketika aku terus kayak menghakimi diriku sendiri, ketika kayak aku bilang aku nggak pantas, aku nggak layak, aku berdosa dan lain sebagainya, itu sama artinya aku kayak tidak
menghargai aku, atau aku kayak tidak percaya kepada Kristus, aku tidak mengakui kekuatan Kristus ketika dia mati di atas kayu salib untuk memberikan kebebasan untuk aku. Jadi kayak aku nggak punya hak. Ada orang yang menyadarkan aku dengan menggunakan ayat firman Tuhan, kamu nggak punya hak untuk menghakimi dirimu, kamu nggak punya hak untuk hal itu. Yesus Kristus sudah menanggung itu di atas kayu salib. Sekarang yang kamu lakukan adalah kamu mengampuni dirimu, ya oke, kamu berbuat salah, ya betul, Tuhan tidak kompromi dengan hal itu. Yang kita si iblis selalu memberikan di dalam hati kita untuk mengatakan bahwa kamu bersalah, dan itu si iblis akan tetap menggunakan itu, kamu bersalah dan kamu bersalah. Jadi kita dituduh terus. Tetapi lagi-lagi ketika aku memaknai makna kebangkitan, bagaimana Yesus bangkit, bagaimana dia mengalahkan maut, bagaimana dia mati di atas kayu salib untuk dosaku dan untuk dosa-dosa semua umat manusia yang percaya kepadanya. Lalu kemudian aku bilang, lalu bagaimana lagi? Nggak mungkin, nggak ada cara lain selain aku percaya kepada kebebasan atau kemerdekaan yang telah Kristus berikan. Maksudnya gini, kalau aku terus kayak menghukum diriku, itu artinya aku nggak mengakui Yesus sudah memberikan kemerdekaan untukku. Nah itu kesaksianku. Jadi diingatkan lagi dengan dengan yang beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita juga memperingatinya lagi, kita merayakannya lagi. Saya ingatkan kembali bahwa udah nggak perlu lagi saya takut tentang kesalahan yang telah aku lakukan. Seperti ketika Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yang perlu aku garis bawahi adalah jangan berbuat dosa lagi atau jangan berbuat kesalahan lagi, apapun kesalahannya itu. Mungkin kita melakukan kesalahan dalam bentuk yang berbeda-beda, tetapi yang penting adalah kita pergi dalam arti ini berarti kita kembali kepada Kristus, kita kita meninggalkan semua kesalahan-kesalahan itu dan kita mengaku semuanya itu, dan kita jangan melakukannya lagi. Kalau bagiku sih itu yang kemerdekaan atau kebebasan yang saya dapatkan di dalam Kristus ya. Jadi bagiku tidak akan ada yang menggantikan Kristus bagiku, tidak akan ada. Karena saya tidak pernah mendengarkan kepercayaan lain mengatakan bahwa ada yang menjamin hidupmu. Tapi di dalam Kristus aku betul-betul kayak yang lain boleh menggantikan, tapi Kristus no. Saya garis bawahi tadi bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Kristus bagi Titin. Ya, mungkin ini juga yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman pemuda yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun Anda berada, bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Kristus di dalam kehidupan kita, entah itu harta, tata, atau apapun itu tidak bisa menggantikan Kristus di dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal menarik yang bisa mungkin saya tanya lagi nih sama Titin. Tadi kan Titin bicara ke kita bahwa ada komunitas istilahnya. Jadi apakah komunitas ini juga sangat membantu kita ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit itu? Oh iya, itu sangat membantu. Waktu itu ketika saya dalam terpuruk itu, mungkin tidak ada seorang pun yang tahu. Betul, itu tidak ada seorang pun yang tahu, karena saya memang nggak cerita ya. Karena bagiku, saya berpikir itu adalah aib. Lalu bagaimana aku harus bercerita ke orang lain tentang aibku. Tapi aku bawa di dalam doa kepada Tuhan. Tapi bersyukurnya adalah saya di dalam komunitas yang baik. Maksudnya di dalam komunitas yang baik adalah meskipun komunitas ini tidak tahu tentang yang sedang saya rasakan, tetapi saya tidak pernah diarahkan ke hal-hal yang negatif. Contohnya, ayo kita ke klub, atau ayo kita ke mana gitu, minum-minum atau apa. Saya nggak diarahin ke situ. Justru meskipun tanpa mereka tahu keadaanku, kayak karena berbicara tentang firman Tuhan, karena berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, akhirnya aku kemudian kayak enggak semakin jatuh ke dalam dosa. Lagian juga kan kenapa pentingnya komunitas bagiku, karena nggak mungkin aku akan bisa menjalaninya dengan sendiri. Tapi seiring berjalan dengan waktu, karena itu kan pertama ada kesalahan, dan kemudian sering berjalannya waktu dengan saling sharing meskipun tidak secara langsung. Oh ternyata aku tidak sendiri, ternyata si temanku juga mengalami hal yang sama dengan maksudnya masalah dengan cara yang berbeda gitu. Betul. Tapi mungkin rasanya hampir sama gitu. Oh iya, ternyata dia juga melakukan kesalahan, tapi bukan mencari pembenarannya di sini ya, tapi maksudnya ternyata bukan aku satu-satunya. Jadi di situ justru saling menguatkan, saling seperti sharing ke anak Yoya. Saya nggak malu untuk sharing ke anak Yoya. Oh ya, saya pernah melakukan kesalahan. Artinya kan bahwa ketika kalian melakukan kesalahan,
ya itu wajar. Tetapi yang tadi saya tekankan lagi, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Yang penting adalah pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi mantap sekali. Jadi komunitas itu sangat penting ya bagi kita, khususnya anak-anak muda ya, yang mungkin sedang galau atau apapun yang masalah yang Anda alami, ya carilah komunitas yang terbaik buat Anda dimanapun, di gereja manapun. Mungkin cari komunitas yang baik. Pastinya ya memang sekarang banyak komunitas, tetapi bijaklah di dalam memilih komunitas, di mana di dalam komunitas itu kita saling membangun, saling bertumbuh bersama di dalam Tuhan pastinya. Ya itu yang paling penting. Kita juga bersyukur di GKA kita punya komunitas anak muda, yaitu Lightning Community, di mana komunitas ini senantiasa saling melengkapi, saling mendoakan, saling berbagi satu sama lain. Jadi itu yang mungkin yang perlu kita ingatkan kepada teman-teman pemuda, bahwa bijaklah di dalam memilih komunitas, dan jangan lupa ketika kalian sudah ada di dalam komunitas bahwa keterbukaan itulah nomor satu. Jadi kalau kita nggak terbuka buat orang lain atau sesama komunitas kita, bagaimana mereka tahu kita ada masalah? Makanya terbukalah buat mereka. Maka ya mungkin kita tidak berharap kita langsung dapat jalan keluar, paling tidak mereka bisa mendoakan kita, mereka bisa mendengarkan kita, itu udah sangat membantu kita. Oke, thank you banget, Tit. Sangat memberkati saya, kesaksiannya ini sangat luar biasa. Saya percaya ini juga pastinya akan memberkati teman-teman pemuda yang lain. Selanjutnya nih, kita mau ngobrol nih ke Doti nih mengenai kesaksian. Kita mau nanya ke Doti, saya sempat dapat sharing ya dari Doti mengenai perkuliahannya ya, di mana sempat mengalami beberapa kali kegagalan, tetapi bagaimana dia bisa bangkit dari kegagalan itu, mungkin bisa memberkati kita saat ini. Oke, boleh nggak Doti dibagikan ke kita semua atau ke teman-teman pemuda yang mengikuti sesi zona terang kali ini, bagaimana Doti bangkit dari setiap kegagalan yang pernah Doti alami secara pribadi. Silakan Doti. Oke, terima kasih Kak Wata. Ya. Mungkin sharingnya dari ini kali ya, kejadian paling deket baru-baru ini gitu. Sekarang saat ini aku kan lagi di semester 6 atau 7 kan Kak. Ada namanya mata kuliah itu seminar HI gitu dengan jurusan aku. Jadi mata kuliah ini tuh mata kuliah di mana kita nyusun proposal penelitian. Proposal penelitian ini bisa dibawa untuk menuju skripsi gitu. Jadi satu waktu kami dikasih tugas untuk mencari topik penelitian dan sedikit latar belakangnya gitu. Aku sebelum menyusun topik itu aku udah nanya-nanya sama senior dan alumni gitu. Aku nanya-nanya baiknya gimana ya Kak, ini bagus nggak ya, ini enak nggak ya, dan lain sebagainya gitu. Tentunya dengan alasan akademis, bukan alasan pribadi kayak misalnya saya suka nih akan hal ini, oh yaudah saya ini aja gitu kan, nggak bisa seperti itu kan Kak. Dan sebelum saya sebelum saya lebih jauh memilih topik, saya udah nanya dulu sama dosennya nih, Pak saya boleh ngambil lintas konsentrasi nggak ya Pak gitu. Sedikit cerita, konsentrasi saya itu ngambil keamanan internasional gitu. Saya ngambilnya waktu topiknya tentang perdagangan internasional. Nah bapaknya ini bilang, oh iya nggak apa-apa, ambil boleh lintas gitu, boleh ada lintas konsentrasi gitu. Oke baik Pak, terima kasih. Lalu saya sangat antusias gitu menyusun segala sesuatu dengan baik, dengan semangat, apalagi senior dan alumni ini sangat mendukung gitu, memberikan feedback yang sangat baik gitu, kayak oh ini bagus kok deh, ini bagus kok gini dan lain sebagainya. Tibalah saat saya harus mempresentasikan topik tersebut gitu. Ketika presentasi, maksudnya ketika konsultasi juga dan presentasi itu, sayangnya saya nggak mendapatkan respon yang saya harapkan dari dosen tersebut gitu. Tentunya bukan salah bapak itu, enggak tentunya. Bapaknya bilang, kok kamu ngambil topik ini gitu, kamu kan anak konsentrasi keamanan internasional gitu, kenapa ambil topik ini, coba cari topik yang lain deh, begini-gini dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan singkat cerita, topik saya benar-benar ditolak gitu. Di saat itu juga saya kayak udah ngerasa kecut gitu, mungkin kecut dan agak down kali ya Kak, karena nggak prepare gitu loh, bahkan akan terjadi penolakan gitu, karena saya udah yakin gitu, bahkan senior dan alumni mendukung topik ini gitu. Jadi saya dengan PD-nya oke, saya bawa gitu kan ke presentasi ini. Ternyata saya nggak mempersiapkan maksudnya tidak mempersiapkan mental dan hati saya dengan baik, saya ditolak gitu. Kemudian setelah saya nanya bapaknya, kenapa ya Pak gini, terus bapaknya kasih saran, coba kamu ambil ini gitu. Dan topik yang saya ajukan, maksudnya backup topik yang saya
sediakan, saya ada nyimpan beberapa topik, 3-4 topik lainnya, itu juga ditolak gitu, nggak diokein sama bapaknya. Oh oke. Terus saya benar-benar buntu sebuntu-buntunya, saya nggak tahu mau harus ambil apa. Akhirnya saya lagi Zoom sama bapaknya kan, kayak oke Pak, baik gitu. Saya matiin. Ini saya beneran kayak apa ya, nangis sih Kak, langsung nangis gitu. Maksudnya apa ya, yang membuat saya nangis tuh pertama banget saya takut. Takut saya nggak bisa keep up sama mata kuliahnya. SKS-nya tuh gede, tanggung jawabnya juga besar gitu. Apalagi bisa dibawa sampai proposal, maksudnya sampai skripsi gitu. Ya. Topiknya tuh mau dibawa sampai skripsi gitu. Meskipun bisa nanti berubah, tapi bakal lebih berat nanti di akhirnya gitu. Yeah. Jadi coba pertahankan topiknya dari sekarang gitu kan. Terus yang kedua, dalam waktu 2 hari untuk pengumpulan topik terbarunya ini, saya benar-benar buntu, nggak ada persiapan apa-apa. Jadi saat saya nangis itu, semua ketakutan itu muncul kan, semua ketakutan, kekhawatiran, kayak apa ya, sedikit cerita dulu sebelum saya mengalami fase itu, ada fase yang nggak mengenakan terjadi juga di kehidupan perkuliahan saya gitu. Dan jujur, itu sangat berbekas gitu, Kak, sangat berbekas, sangat membuat saya terbelenggu dengan pemikiran jahat terhadap diri sendiri gitu. Dan itu yang ngebuat saya benar-benar makin gak percaya diri, makin benar-benar buntu, pokoknya benar-benar kayak nggak ada bagus-bagusnya sama sekali gitu. Akhirnya saya di saat itu kayak saya cuma bilang sama Tuhan, aku takut gitu, takut dibilang anak yang bodoh, takut dibilang anak yang nggak jenius, takut dibilang anak yang masa topik doang lu nggak bisa lulus sih gitu, takut diremehkan, direndahkan oleh orang lain gitu, takut juga nggak bisa ngejar SKS, pokoknya banyak banget ketakutannya, kekhawatirannya. Dan di situ aku cuma bilang sama Tuhan kayak, Tuhan aku harus apa gitu, apa yang harus aku lakukan, aku nggak tahu 2 hari ini aku harus ngapain, cari apa gitu. Dan setelah itu ya udah aku coba ngerjain tugas yang lain dan sambil cari. Waktu itu aku juga sampai bawa tugasnya kan Kak ke gereja juga, sampai benar-benar ngetik di gereja gitu kayak, wah akhirnya ya udah deh Tuhan, aku mau ngambil ini, tolong dong kayak tolong kasih aku kecerdasan dan hikmat, aku harus berbuat apa, harus nulis apa supaya aku jangan sampai ditolak lagi, capek banget ditolak seperti itu gitu sih kan. Waktu itu. Tapi bukan ditolak dalam hal lain-lain kayaknya. Bukan. Okay. Terus akhirnya pas sudah coba di sini saya mungkin agak sedikit cocokologi bahwa kayak Dor, makanya lu tuh kalau mau bawa sesuatu digumulin dulu Dor, dibawa sedikit dalam doa Dor. Itu sempat terpikirkan oleh saya gitu, apa gara-gara nggak dibawa doa atau gimana gitu kan, sempat waktu itu. Akhirnya setelah saya cerita juga ke Mama, sempat waktu itu mah ditolak nih gini-gini, terus Mama akhirnya ayo oke, kamu coba yang lain sini, mau bantu doain dan sebagainya. Akhirnya pas hari presentasi itu saya coba ajuin ke dosennya, saya kirim email, saya semua PPT, maksudnya benar-benar kayak ajuin Pak saya mau ngajuin ini dan lain sebagainya. Bapaknya kasih email, oke, saya terima gitu. Akhirnya kayak oke, lega. Akhirnya sampai sekarang puji Tuhan topiknya diterima. Luar biasa ya. Ya Memang gitu. Sempat mengalami kegagalan, sempat ditolak, tetapi bagaimana Dorothy bisa bangkit dari kegagalan itu, kita bisa tahu bersama tadi. Yang pertama, bagaimana dia yang pertama mengandalkan Tuhan tentunya ya. Meskipun di tengah-tengah dia mengalami stres di dalam ketika proposalnya itu ditolak, namun saya melihat Doti masih memberikan atau meluangkan waktu untuk melayani. Bahkan di gereja saya melihat secara pribadi juga bagaimana dia setelah pelayanan dia berusaha untuk mengerjakan proposal itu, dan itu saya sangat-sangat apresiasi bagaimana di tengah-tengah kesibukannya dia masih tetap berusaha untuk melayani Tuhan dan mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan dia secara pribadi. Jadi teman-teman, yang bisa saya ambil dari Doti ini, ketika kita bangkit dari kegagalan, yang pertama jangan pernah meninggalkan Tuhan dulu ya. Dan yang kedua, bagaimana kita berusaha. Jadi berdoa dan bekerja itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi apapun juga yang bisa kita lakukan, kita coba maksimalkan. Itu sih. Jadi luar biasa Doti, sungguh sangat memberkati saya ya. Biarlah juga teman-teman pemuda yang menyaksikan sesi Zona Terang kali ini, apapun kegagalan yang Anda alami, itu bukan akhir dari segalanya.
ya coba lebih baik lagi, coba apa yang bisa Anda lakukan dan tentunya berserah kepada Tuhan. Bagaimana ya kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan keluar dan segala sesuatu yang Tuhan berikan pasti yang terbaik dan indah pada waktunya. Ya, itu terima kasih banyak buat teman-teman yang sungguh luar biasa berbagi bagi kita dalam sesi Zona Terang kali ini. Terima kasih buat Titin untuk waktunya, ya. Terima kasih juga untuk Dorothy, terima kasih untuk waktunya. Dan untuk menutup sesi kali ini, saya mau mengingatkan kepada teman-teman pemuda dimanapun Anda berada bahwa minggu ini, ya, tanggal 25 April 2021 jam 2 siang, kita akan ada ibadah Mahabait, ya, ibadah pemuda Gereja Kemah Abraham. Jadi teman-teman pemuda bisa mengikuti secara live streaming yang akan disiarkan melalui channel YouTube GKA Church. Jadi bagi teman-teman, kami mengajak dari manapun latar belakang Anda, dari manapun asal gereja Anda, kamu bisa bergabung beribadah bersama kami di ibadah Mahabait. Baik, demikian saja sesi Zona Terang kali ini. Sampai jumpa lagi di sesi Zona Terang bulan depan. Tuhan memberkati. Bye-bye.